Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Saya Sebastiana Agnesia Meo dengan nomor induk mahasiswa 2201070128, mahasiswi semester 3 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ideologi Negara. Baik, di sini izinkan saya Sebastiana Agnesia Meo untuk menjelaskan mengenai kasus yang saya ambil, yaitu cengkraman asing di Labuan Bajo. Yang pertama, saya akan mendeskripsikan sedikit tentang kasus cengkraman asing di Labuan Bajo. Setelah itu, saya akan menjelaskan mengapa kasus ini menjadi ancaman bagi ideologi negara dan juga bagaimana upaya yang harus dilakukan agar eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara tetap terjaga. Kasus cengkraman asing di Labuan Bajo adalah masalah yang berkaitan dengan pengambilan tanah oleh pihak asing yang dapat membahayakan sumber daya alam dan lingkungan di kawasan wisata Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Belum lama ini dilaporkan bahwa beberapa investor asing telah membeli tanah seluas 300 hektar untuk membangun hotel, restoran, dan fasilitas wisata lainnya. Namun demikian, pengambilan lahan tanah oleh pihak asing pada dasarnya menimbulkan persoalan hukum dan politik yang lebih kompleks. Jadi baik, dari apa yang saya ketahui tentang kasus cengkraman asing di Labuan Bajo ini, terjadi ketika banyak investor asing membangun hotel, restoran, dan bisnis pariwisata di kawasan tersebut. Investasi ini pada awalnya mungkin sejalan dengan perkembangan pariwisata di sana. Namun, dampak jangka panjangnya masih belum jelas. Ada kekhawatiran bahwa investasi asing ini dapat merusak lingkungan dan budaya lokal, serta merugikan masyarakat setempat yang tidak memiliki akses kemanfaat ekonomi dan dihasilkan. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa ketika investor asing sudah menguasai kawasan wisata yang penting ini, mereka akan mengatur harga yang tidak terjangkau bagi wisatawan lokal dan bahkan wisata asing. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat setempat perlu mempertimbangkan kebijakan dan keberlanjutan dalam menghadapi cengkraman asing di Labuan Bajo. Salah satu cara untuk mengatasi kekhawatiran ini adalah dengan memperkuat kontrol dan pernyataan masyarakat lokal dalam mengelola pariwisata di sana. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai program pelatihan untuk memajukan usaha kecil dan menengah milik masyarakat lokal hingga mereka dapat memanfaatkan peluang yang dihasilkan dari sektor pariwisata. Selain itu, pemerintah juga perlu mengatur kebijakan yang membatasi investasi asing di kawasan tersebut agar lingkungan budaya lokal dapat terjaga dengan baik. Mengapa kawasan tersebut menjadi ancaman bagi ideologi negara? Cengkraman asing di Labuan Bajo merupakan sebuah permasalahan serius yang dapat dianggap sebagai ancaman bagi ideologi negara. Fenomena ini melibatkan penetrasi asing yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam
dan ekonomi di daerah tersebut, dan hal ini dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap ideologi negara. Berikut ini beberapa penjelasan mengapa kasus tersebut dianggap sebagai ancaman ideologi negara. Yang pertama, kehilangan kontrol terhadap sumber daya alam. Cengkraman asing dapat menyebabkan negara kehilangan kontrol atas sumber daya alam Labuan Bajo. Jika memiliki dominasi dalam eksploitasi dan pengelolaan sumber daya alam, hal ini dapat mengancam kedaulatan negara dan mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, ketergantungan ekonomi pada pihak asing. Jika ekonomi daerah tersebut terlalu tergantung pada investasi dan kegiatan ekonomi asing, hal ini dapat menyebabkan ketergantungan yang tinggi. Ketergantungan ini berpotensi merusak kemandirian ekonomi nasional dan membuat negara rentan terhadap tekanan eksternal. Yang ketiga, hilangnya nilai dan identitas lokal. Dominasi asing juga dapat membawa dampak terhadap nilai-nilai dan identitas lokal. Budaya, lingkungan, dan karakteristik khas Labuan Bajo dapat terkikis atau diabaikan dalam upaya memenuhi kepentingan ekonomi asing. Ini dapat menyebabkan hilangnya warisan budaya dan identitas lokal yang seharusnya dijaga. Yang keempat, pertentangan ideologis dan kepentingan nasional. Cengkraman asing mungkin melibatkan pertentangan antara ideologi negara dan kepentingan ekonomi asing. Jika kebijakan asing tidak sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan nasional, hal ini dapat menciptakan ketegangan ideologis yang dapat merongrong kohesi sosial dan politik di dalam negeri. Yang kelima, potensi konflik sosial. Kesenjangan ekonomi dan ketidaksetaraan yang muncul akibat dominasi asing dapat menciptakan ketegangan sosial. Konflik internal yang diakibatkan oleh ketidakpuasan masyarakat dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas negara. Jadi, dari masalah di atas, adapun upaya yang harus dilakukan agar eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara tetap terjaga. Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata utama di Indonesia menghadapi tantangan serius terkait cengkraman asing yang dapat mengancam eksistensi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Upaya untuk menjaga keberlanjutan eksistensi Pancasila di Labuan Bajo membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak. Jadi baik, upaya-upayanya adalah yang pertama, penguatan regulasi dan pengawasan. Diperlukan revisi atau pembuatan regulasi yang lebih ketat terkait investasi asing di sektor pariwisata Labuan Bajo. Regulasi ini sebaiknya mencerminkan nilai-nilai Pancasila termaksud keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Penegakan hukum dan pengawasan yang efektif harus ditingkatkan untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan keberlanjutan dan identitas lokal. Upaya yang kedua, keterlibatan komunitas lokal.
melibatkan aktif komunitas lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata di Labuan Bajo sangatlah penting. Program pelibatan masyarakat, dialog terbuka, dan pemberdayaan lokal akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan nilai-nilai gotong royong dan keadilan sosial Pancasila. Upaya yang ketiga, pendidikan dan kesadaran lingkungan. Meningkatkan kesadaran lingkungan dan pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat dan pelaku pariwisata Labuan Bajo. Pendidikan ini dapat mencakup program pelatihan keberlanjutan bagi pelaku usaha dan pendidikan lingkungan untuk masyarakat. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya keberlanjutan akan menjadi bagian integral dari budaya lokal. Yang keempat, diplomasi dan negosiasi internasional. Pemerintah Indonesia perlu mengambil peran aktif dalam diplomasi internasional untuk memastikan bahwa kepentingan nasional dan nilai-nilai Pancasila tetap dihormati dalam hubungan dengan negara-negara atau perusahaan asing yang terlibat di Labuan Bajo. Negosiasi yang kuat dan tegas diperlukan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Upaya yang kelima, pemberdayaan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif merupakan kunci untuk mengurangi ketergantungan pada investasi asing yang muncul dan mungkin merugikan keberlanjutan. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta pengembangan industri kreatif lokal dapat menjadi solusi untuk menjaga identitas kultural dan ekonomi Labuan Bajo. Upaya yang keenam, kampanye publik internasional. Meluncurkan kampanye publik internasional yang mendukung nilai-nilai keberlanjutan dan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan di Labuan Bajo. Dengan demikian, dengan memperoleh dukungan internasional, pemerintah Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam menjaga eksistensi Pancasila di tengah cengkraman asing di Labuan Bajo. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Labuan Bajo dapat terus berkembang dengan destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan mempertahankan eksistensi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi negara Indonesia. Jadi baik, dari masalah yang saya ambil mengenai cengkraman asing di Labuan Bajo ini, saya dapat menyimpulkan bahwa cengkraman asing di Labuan Bajo tidak hanya menjadi masalah ekonomi semata, tetapi juga memiliki implikasi ideologis yang signifikan. Keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi di daerah tersebut harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kedaulatan, identitas, dan nilai-nilai nasional Indonesia untuk menjaga integritas ideologi negara, dan juga bahwa eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara dapat diwujudkan dan juga
Eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara dapat diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik, pendidikan, dan pelatihan nilai-nilai Pancasila, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan partai politik. Pemerintah dan masyarakat sendiri memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi Pancasila tersebut untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan adil bagi seluruh masyarakat. Sekian dan terima kasih.